Pasti aja, nggak usah jauh-jauh, bapak ibu aja naik motor, sennya kiri belok ke kanan, ayo ngaku, ya kan? Sennya kiri nih, kita lihat tuh, oh mau belok kiri, nggak tahu di ke kanan. Tuh, kalau lupa ya, manusia tempatnya lupa, ya, lupa, nggak apa-apa, maklum ya. Nah itu ya, kadang begitu, bekas belok di depan dia masih jalan terus. Ya, tapi belokan berikutnya dia nggak ya itu. Ya, oke, itu aja yang harus sepele. Apalagi yang namanya HP, ya kan? Bangun tidur aja yang dicari apa mana? HP, bukannya sholat, ya kan ambil wudhu sholat, HP yang dicari. Pasti dia pegang tuh HP bangun tidur, ya kan? Iya, benar, sama. Soalnya anak saya juga sama. Anak saya juga sama. Anak saya 2 di pesantren, nggak ada HP sama sekali. Tapi begitu pulang, HP yang dipegang. Komunikasi sama saya aja sama orang tuanya jarang. Lebih enak sama HP. Tuh, dari pesantren aja kayak gitu tuh. Di pesantren karena nggak boleh bawa HP. HP-nya ditinggal di rumah. Tapi begitu pulang, penjemputan, libur, HP terus. Aduh, bingung dah. Ya, saya marahin. Ya, kasihan juga karena emang di sononya nggak pakai HP, udah biarin dah. Ya kan, cuma saya batasi dulu. Nah, makanya sekarang juga di sekolah saya mau membatasi nih, kalau Bapak Ibu setuju, ya, untuk mengurangi radiasi juga Bu matanya, kasihan. Ya, jadi mulai hari Senin saya akan perketat. Ini nanti kesiswaan perketat. Mulai hari Senin, begitu mereka masuk ke sekolah, HP-nya harus disetor ke ketua kelas, nanti ketua kelas setor ke wali kelas, dikumpulin di wali kelas di loker. Istirahat nggak boleh diambil lagi pulangnya. Mereka mau pulang, mau pesen Grab, mau pesen Gojek, baru boleh diambil. Dan boleh dipakai pada saat guru membutuhkan. Misalkan, nah kita pembelajaran ini menggunakan medianya HP ya, silakan ambil HP-nya. Itu boleh untuk pembelajaran. Tapi setelah pembelajaran dikembalikan lagi, disimpan lagi. Nah yang ketahuan, anak nggak ngumpulin, kan biasanya ada aja nih anak yang nyeleneh, nggak dikumpulin lah. Nih saya ingetin sama Bapak Ibu yang hadir di sini kelas 95 sampai dengan 98. Yang tadi kelas pagi juga, yang sesi pagi udah saya umumin juga sama. Kalau pada saat KBM kedapatan anak lagi bawa HP atau pegang HP, HP-nya nggak dikumpulin, mohon maaf nanti Bapak Ibu dipanggil lagi. Nanti yang ngambil ibu bapaknya. Sekali, 2 kali kita masih kembalikan. Ya, 2 kali nih Bu, batasnya ya, kita masih kembalikan HP-nya. Tapi nanti pada saat panggilan ketiga, HP-nya nggak dikembaliin. Tuh nih ya, kita janji sama-sama. Anaknya mau berubah nggak Bapak Ibu? Kalau mau berubah bantu. Kecuali emang Bapak Ibunya nggak ngedukung. Ya. Nanti dikembalikannya pada saat pengambilan ijazah. Biarin rusak. Biarin rusak HP-nya. Simpen sama saya di DK nanti. Ada loker khusus penyitaan HP yang sudah 3 kali ya. Kan udah 3 kali Bu. Masa iya jatuh ke lubang yang sama sih? Ya, Bu ya, kita janji sama-sama. Sayang loh Bu, ya kan? Mata anak-anak ya. Nah makanya jangan dibawa tuh, lebih bagus nggak dibawa. Alhamdulillah kalau gitu tuh nggak dibawa. Karena zaman sekarang Bu marah tuh, nggak cuma yang dewasa aja, yang sekarang pun anak tuh ada yang sudah judol. Tahu nggak judol Bu? Judi online. Ada yang udah nyoba-nyoba pinjol. Iya, pinjol. Tahu nggak Bu? Pak, pinjol. Iya, pinjaman online tuh Bu. Ada yang nawarin, kan begitu kalau HP mah ya, iklan tuh. Ada yang nawarin pinjaman gratis. Iya, pinjamnya gratis. Kembaliinnya bayar. Ya kan?
pinjaman gratis 500.000, silakan klik, bebas tanpa syarat. Kan begitu, gampang bener ya, bebas tanpa syarat. Tapi kembaliinnya, minjam 500 kembaliinnya 1 juta. Ini banyak spam yang nelfon. Coba saya matiin, pinjol. Ini banyak pinjol tuh, saya matiin. Banyak pinjol nelfon. Ini diomongin tuh dia muncul. Ya, karena biasanya gitu Bu ya. Kalau kita buka satu gitu ya, itu yang Ibu nggak usah jauh-jauh dah, Ibu nonton aja TikTok tuh. Nonton TikToknya apa misalkan drama Korea. Nanti udah muncul tuh drama Korea semua tuh. Kan gitu ya, sesuai dengan keinginan kita tuh dia tahu bener tuh, makanya HP itu tahu bener. Besok Ibu lagi cari apa? Sepatu. Wah, pasti yang muncul sepatu semua tuh. Karena ya itulah ya, pintar benar yang namanya teknologi. Cuma itu tadi banyak menurutnya. Jadi kita sepakati itu ya Bapak Ibu ya. 3 kali Bapak Ibu dipanggil, udah berapa kali kembaliinnya nanti pada saat pengambilan ijazah. Nggak lama Bu, cuma 3 bulan Bu. 3 bulan doang. Ini hari ini aja kan, tahun ini aja ya, kita libur nih. Anak-anak libur itu awal Ramadan itu tanggal 16. Ya, tanggal 16 Februari itu udah libur awal puasa Ramadan tuh. Sampai dengan tanggal 23 libur. Iya, masuk lagi tanggal 24. Tanggal 24 masuk, 25, 26, 27. Cuma 4 hari. Tanggal 2 udah PTS. Penilaian tengah semester. Tuh, dicatat tuh. Dicatat tanggal 2, 3, 4, 5, 6 PTS. Apa itu Bu PTS Bu? Kalau dulu mamit semester, ulangan tengah semester. Kalau sekarang namanya penilaian tengah semester. Karena yang namanya ulangan itu udah salah kata Pak Menteri ya. Ulangan itu kan berarti mengulang, bukan ulangan tapi penilaian. Itu melihat ya seberapa besar siswa ya dapat mencapai nilai kelulusan. Makanya namanya PTS, penilaian tengah semester. Itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Tanggal 9, 10, 11 pesantren Ramadan 3 hari doang. Terus udah libur tuh tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 banyak. Sampai dengan tanggal 28 tuh libur banyak. Makanya kan saya bilang 3 bulan kali aktifnya HP itu ditahan, nggak apa-apa lah. Resiko, ya kan udah melanggar. Ya kan, udah melanggar ya Bapak Ibu ya. Itu pun kalau disetujui sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibunya mau mendukung. Kalau Bapak Ibu nggak mendukung ya terserah. Kan sekolah hanya ini ya, hanya menyampaikan. Semua kita harus kita sepakati bersama. Kalau Bapak Ibu peduli, ya kan, lumayan loh Bu, dari jam 7 mereka datang ke sekolah sampai jam 2 itu 7 jam mereka tanpa menggunakan HP. Biarin mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, main kayak dulu tuh kan, main bola di sini, nggak mainin game aja, istirahat. Kunjungi perpustakaan kita, ya kan? Buka komputer di perpustakaan, cari buku bacaan, kan kayak gitu enak tuh. Diskusi di perpustakaan, kan kayak gitu enak Bu. Kan sekarang ini anak itu lebih enak main HP daripada main sama temennya. Ya Bapak Ibu kan? Iya, mereka lebih suka berlama-lama di kamar di tempat gelap main HP daripada keluar sama teman-temannya bersosialisasi, bermasyarakat. Itu sekarang itu hampir udah nggak ada yang kayak gitu. Ya karena itu tadi HP. Ya kalau saya jauh tadi aja saya bilang, karena saya sendiri dijemput dari pesantren liburan, yang dipakai itu HP terus. Goro-goro, ngapal lagi di rumah. Iya Bu, ngapal lagi gitu kan. Nah,
merdeka katanya bebas sudah main HP lagi. Tuh anak-anak sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita sepakati ya Bapak Ibu ya, kita sepakat itu tadi aturannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau besok Bapak Ibu anaknya ada yang ngeyel, HP-nya diambil, ibu bapak dipanggil, ya udah terima, kan udah dikasih tahu. Nanti akan ada surat juga informasi dari Pak Yogus, dari kesiswaan akan bisa ke grup kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, alhamdulillah nih Bapak Ibu, kemarin komite ketua komite, kepengurusan komite yang lama ya kan berakhir karena anak-anaknya mereka sudah lulus tuh. Nah kemarin kita bentuk lagi komite sekolah yang baru periode 2026 sampai 2028 3 tahun. Nah ini hadir pengurus komitenya, ibu ketuanya hadir itu. Oh ibu ketuanya ada rapat dinas ya. Di sini ada ibu sekretaris ya. Nah, ada 1000 sekretaris. Ibu berdiri ibu, perkenalkan namanya ibu, biar kenal. Terus anaknya kelas berapa? Ya kenal dulu ya Bu dengan komite. Jadi nanti segala sesuatunya Ibu berhubungan dengan komite. Mbak. Ya jadi kalau anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ada yang punya sertifikat perlombaan, misalkan karate, renang, ya, bulu tangkis, apapun lah, ya, itu bisa lewat jalur itu. Nah yang ketiga nih, jalur prestasi nilai akademik, inilah yang dipakai sekarang TKA. Oh, yang dipakai sekarang ini TKA, tes kemampuan akademik. Walaupun di edarannya TKA ini tidak wajib. Ya. Berarti Pak yang namanya tidak wajib boleh nggak ikut Pak? Boleh. Siapa bilang harus ikut semua? Enggak. Cuma di situ juga berbunyi nilai TKA akan dipakai ya untuk penggabungan dengan nilai rapor yang nantinya akan dipakai untuk mendaftar lewat jalur prestasi akademik. Pembagiannya gimana? Nah pembagiannya ini belum ditentukan persentasinya. Apakah TKA diambil 70%, yang 30%-nya nilai rapor? Apakah 60-40 atau 50-50? Ya, itu belum ditentukan. Rencananya besok Senin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi akan hearing dengan DPRD Komisi 3 yang menangani masalah pendidikan. Itu mau rapat dulu besok. Nah, nanti akan ditentukan tuh seberapa besar presentasi TKA dengan nilai rapor. Nah, nanti kalau sudah ditentukan, misalnya 70-30, 70 diambil dari nilai TKA, 30 dari nilai rapor. Berarti nanti kalau anak Bapak Ibu nggak ikut TKA, berarti yang punya anak Bapak Ibu cuma punya nilai 30 doang untuk daftar ke SMA-nya. Kira-kira kalau nilainya 30 doang, nilai rapot doang, bisa masuk nggak tuh ke SMA? Kan enggak, nilainya kecil. Nah makanya di sini saya bilang tadi, ya wajib nggak wajib sebetulnya. Kalau nggak ikut Pak, ya boleh nggak ikut. Ya cuma itu tadi konsekuensinya nilainya kurang. Nah makanya harus. Tapi di situ di edarannya nggak ada harus Pak, nggak ada wajib. Ya cuma ketentuannya seperti itu. 2 hari waktu pelaksanaannya, rentangnya tadi 6 sampai 16 April. Nah berhubung karena TKA ini bermanfaat, bukan bermanfaat, wajib nggak wajib, khawatir nilainya juga kecil,
nilai TKA-nya takutnya saya sih dikhawatirkan 70% yang dipakai itu nilai TKA, nilai rapot hanya 30. Berarti kan kita harus berjuang benar-benar tuh mendidik anak-anak Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu. Kita punya solusi, ya. Kami punya program sekolah nih, mau mengadakan yang namanya bimbel, ya, bimbel terkait soal-soal TKA. Ya, soal-soal TKA. Bimbelnya insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Februari. Karena tadi saya bilang, saya sudah sebutin tuh, udah waktunya udah nggak ada Bapak Ibu. Ya tadi saya sudah bilang tuh, tanggal 16 sudah mulai libur awal Ramadan. Masuk tanggal 24, 25, 26, 27 masuk 4 hari. Kemudian PTS tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Masuk lagi cuma 3 hari, 9, 10, 11 pesantren Ramadan. Terus libur tuh, udah libur, masuk tanggal 30. Halal bihalal, salam-salaman pulang. Selasa masuk, sehari itu. Selasa masuk, terus tanggal 1, 2 masuk, hari Jumat libur lagi. Tanggal merah tuh. Hari Jumat tanggal merah wafat Salmasi tuh, libur. Tanggal 6 udah pelaksanaan, mau kapan lagi belajarnya tuh? Udah nggak ada waktu Bapak Ibu kelas 9 tuh. Ya, nanti diinformasikan sama wali kelas jelasnya liburnya. Kalau yang nggak kecatat tadi, kalau ngomong kecepatan, ya. Makanya nanti pelaksanaan bimbel itu akan dilaksanakan mulai awal Februari. Ya, 4 kali pertemuan ya Miss. Nanti dijelasin habis duit. Ya. Bimbelnya Bapak Ibu gratis. Ya. Dilaksanakannya setelah anak pulang sekolah. Di hari Rabu Kamis. Ya, mulai jam 2 atau jam 2.30 lah ya. Ya, jam 2.30 sampai dengan jam 16 maksimal ya, sampai jam 4. Ya, nggak apa-apa lah Bu, di ketahuan ini mereka di sekolah. Setelah mereka pulang juga saya yakin nggak pulang ke rumah main. Yang pulang alhamdulillah. Tapi kebanyakan Bu pada nongkrong ke rumah temannya. Iya. Ya, yang pulang alhamdulillah pulang ya. Saya sih pengennya begitu Bapak Ibu ya. Ya, nanti pada saat libur Ramadan itu ada tugas yang harus mereka kerjakan. Bapak Ibu harus juga memantau. Ada lembar kerja yang harus mereka isi. Selama di rumah ngapain aja? Ngaji enggak, tarawih enggak? Tuh, anak Bapak Ibu di rumah. Ya kan? Sudah sampai hatam berapa juz? Itu harus ada laporannya. Ya, sama ini saya mau menginformasikan. Nanti ujian prakteknya khusus untuk kelas 9 yang sekarang, saya minta hafalan juz ke-30 setorannya. Tuh, ujian prakteknya. Nah, yang muslim ya. Yang muslim. Kalau yang non muslim enggak. Nah, nanti akan ada tugas tersendiri ujian prakteknya yang bagi yang non muslim. Tapi bagi yang muslim, setoran juz 30 harus hafal. Ujian prakteknya tuh, mau nggak Bapak Ibu tuh? Masa 3 tahun di sini nggak apa-apa juz 30 doang? Nah, ujian prakteknya saya pengennya itu. Saya udah ngomongin juga ke anak-anak. Masih ada waktu dari sekarang belajar hafal. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan TKA mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 nanti akan ada bimbelnya gratis ya. Tapi silakan kalau Bapak Ibu tega ya sama anak Bapak Ibu pulang sekolah masa nggak mau bimbel nih, masa nggak dikasih makan dulu? Bekelin, boleh anterin ya, boleh anterin bawain ya nih nak, atau mau digrepin putnya grab put, misalkan duduk senit titip sama Pak Is, boleh, nggak apa-apa ya, sekalian sama gurunya dipesenin
Iya, masa yang ngajarin anak bapak ibu makan gurunya ngeliatin. Iya sekalian, ya. Jangan kaku-kaku sama bapak ibu. Kesian itu yang ngasih materi nanti lemes nggak dikasih makan, ya. Sekalian ya. Jadi udah gratis, tinggal didatengin aja makanan minumannya. Dan sekalian sama buat bapak ibu guru yang ngajarin juga. Mungkin itu ya bapak ibu. Nanti akan ada tanya jawab. Ya, pemaparan untuk TKA lebih jelasnya seperti apa nanti sama Miss Dwi. Lebih kurangnya mohon maaf dari saya akhiri dulu, nanti akan ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP 17 Kota Tangerang. Bapak Ibu sudah melihat, Bapak Ibu sudah mendengar, namun sangat sedikit yang mencatat, mungkin terlupa apa yang didengar. Dan kami sebagai pembawa acara tidak akan mengulas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena ulasan tersebut silakan tonton tayangan ulangnya di YouTube SMP 17 Kota Tangerang untuk efisiensi waktu, gitu Bu ya. Nah, selanjutnya marilah kita simak bersama paparan teknis pengisian tentang TKA yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dwi Wati SPD, kurikulum SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Humas selaku pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan PKS dan Dewan Guru atau wali kelas, serta Bapak Ibu semua wali murid dari SMP 17 Kota Tangerang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul. Shalawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Saya mohon izin untuk menyampaikan webinar yang kami waktu itu ikuti terkait dengan TKA ya. Bapak Ibu semua tadi sudah diperkenalkan, saya Miss Dwi ya, Miss Dwi Wati, karena di sini ada nama Dwi ya. Satu Bu Dwi, guru IPS, ini sekarang saya guru bahasa Inggris ya. Jadi dipanggilnya Miss untuk membedakan. Saya diamanahkan sebagai kurikulum di semester ini. Baik, sekilas tadi sudah tersampaikan apa sih itu TKA gitu ya. Apa ini Bapak Ibu? Tes kemampuan akademik. Ya pasti kalau zaman sekarang itu bukan hal yang kayaknya sulit informasi itu Bapak Ibu sampaikan. Mungkin ada yang sempat searching ya. Ada yang lihat di TikTok, ada yang lihat di Google. Apalagi waktu SMA kan udah lebih dulu ya. Itu sempat heboh gitu ya. TKA gitu, sempat heboh apa sih itu TKA? Karena zaman Bapak Ibu, zaman saya kan nggak ada istilah TKA. Adanya apa tuh? Ya sama tapi berbeda ya. Adanya apa? Etanas waktu saya SD dapatnya nilai etanas murni. Ya saya katakan sama tapi berbeda, ada samanya, ada bedanya gitu ya. Nah zaman sekarang terus ada perubahan terus. Mungkin zaman sebelum kita sekolah kita, angkatan kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang di bawah saya, ada yang seangkatan, ada yang lebih dulu ya. Itu ternyata ada perubahan terus kalau melihat dari apa sih sejarahnya gitu ya. Sampai kepada anak-anak kita nih sekarang yang kelas 9 itu TKA. Saya katakan sama tapi berbeda karena ya di situ sama-sama namanya tes.
berbedanya itu nanti fungsinya yang akan berbeda gitu ya. TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Sekarang ini kayak sejarahnya nih, tuh kan? Ini sejarahnya. Baik, kita lanjut ke apa nih regulasi atas apa dasar hukumnya apa gitu. Ada Permendikbud nomor 9, nanti boleh dicari ya di Google. Materinya apa sih itu, di situ ada tentang TKA, aturan-aturan dan lain sebagainya, juknisnya gitu. Ada Kepmen, ada peraturan kepala, SKP dan selanjutnya. Nah, tes kemampuan akademik mengapa? Kenapa sih perlu gitu diadakan gitu ya? Kayaknya saya ngerepotin aja gitu misalkan ya. Itu perlu diadakan kenapa? Karena adanya kebutuhan, adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Selama ini kalau kita belajar di satu instansi kan kita mau tahu anak kita seapa sih, mereka sudah mencapainya seapa sih. Walaupun sekali lagi mungkin tadi sudah disampaikan, nanti yang diukur itu literasi. Literasi itu adalah kemampuan dasar ya, sama numerasi, membaca dan menulis ya. Tapi nanti di situ kan kesannya literasi numerasi cuma 2. Kok cuma 2 sih, kan anak saya belajar PKN, belajar agama, belajar lain sebagainya. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti itu bentuk soalnya dia itu yang butuh HOTS, high order thinking skill, butuh pemikiran yang kritis. Nah, karena butuh pemikiran yang kritis, itu otomatis mencakup semua ilmu, insya Allah gitu ya, mencakup semua yang mereka pelajari, walaupun dasarnya literasi dan numerasi. Ya, kita literasi di mana-mana kita kan harus membaca, ya kan ya Bapak Ibu ya. Membaca itu kan gak cuma ada angka-angka huruf-huruf yang kita lihat gitu, dicerna sama mata kita gitu, dipikir sama mata kita, terus kita ucapkan, ya seperti itu kan. Kita bisa melihat lingkungan ini, kita juga seolah-olah kayak membaca, oh ternyata hijau nih, ternyata hari ini hujan nih gitu ya. Nah, bagaimana penilaiannya terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer. Jadi ini adalah tadi program nasional. Nah, kemudian anak-anak menggunakan apa? Ini berbasis teknologi, yaitu menggunakan komputer. Jadi ada yang dikatakan online, semi online. Nah, kalau sekolah kita alhamdulillah ada fasilitasnya, insya Allah komputer ya kurang lebih ada 70 yang bisa digunakan. Kemudian ada internet memadai, jadi kita bisa melakukannya secara online ya. Nanti ada online, ada semi online, itu mah bukan ranahnya orang tua ya. Maksudnya biarlah yang menjadi urusan kita, yaitu bagaimana anak-anak kita memperoleh nilai TKA itu yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk apa? Situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid. Seleksi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, TKA itu tidak bersifat wajib. Tapi ada tapinya kan ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau nanti anak saya jenjang masuk sekolah negeri misalnya melalui jalur prestasi, dibutuhkan di situ gitu ya. Jadi ya walaupun tidak wajib, kalau boleh disarankan ikuti saja gitu. Jangan pesimis, nanti saya nggak bisa, jangan pesimis seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah memotivasi Anda semua di rumah gitu ya. Motivasi dari segi bagaimana cara mereka menghadapi TKA ini, dari segi apa sih visi-visi mereka, dari segi fisiknya, kemudian dari kemampuan akademiknya juga. Kemudian nanti dulu kita lihat ini nih, seleksi akademik lain, penyetaraan jalur pendidikan, pemetaan mutu perbaikan proses pembelajaran. Kalau untuk perbaikan mutu proses pembelajaran itu nanti berguna bagi kami dan juga bagi pemerintah. Nah di sini ya apa bedanya? Ada UN, itu dulu ada UN ya, ada AN ini tahun yang lalu masih menggunakan AN. Sekarang TKA. Nah, kita fokus ke TKA aja. Tujuan utamanya bersifat tidak wajib. Nah, tadi disampaikan nggak wajib. Kenapa? Kalau wajib nggak dikerjakan jadinya dosa ya. Gitu kan ya. Ini tidak bersifat wajib. Karena diberikan kebebasan orang tua untuk memilih mau ikut atau mau tidak. Nanti akan ada lembar persetujuan Bapak Ibu. Setelah forum sosialisasi ini selesai, Bapak Ibu nanti bisa bertemu dengan wali kelas masing-masing. Ada lembar di situ, lembar untuk Anda semua, ada namanya, ada tanggal lahirnya dan lain sebagainya.
ada lembar mau ikut atau tidak, ada tanda tangan orang tua dan anaknya. Ya, sambil tolong dicek datanya udah benar, khawatir salah ya. Nah, nanti dari lembar itu kami akan mendaftarkan sesuai dengan checklist ibu pilih atau tidak. Tuh. Di sini memang disampaikan tidak bersifat wajib dan mengukur capaian akademik siswa secara individu. Gitu. Kalau dulu kan ada AN, asesmen nasional, itu sampling ya, random sampling, hanya beberapa anak kan dari sekian ratus siswa di sekolah. Itu mengukur pencapaian rapat pendidikan sekolah. Nah, tapi kalau ini untuk individu, ya jadi dia ikut tes, nilai dia berapa itu adalah nilai dia. Gitu. Kemudian untuk kebutuhan seleksi jalur berikutnya, ya tadi yang seperti saya sampaikan dan Bapak Kepala Sekolah sampaikan, jika anak mau ikut ke jenjang berikutnya ke SMA, masuk SMA atau SMK, kemudian butuh nilai TKA bisa digunakan, itu presentasinya nanti bisa diambil ya, jadi bermanfaat juga di situ dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian. Boleh belajar ini fokus yang diukur. Nah, konten mata pelajarannya apa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang disempurnakan atau disebutnya kurikulum nasional, jadi menyesuaikan. Kemudian kalau masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum K13, disesuaikan juga ya, karena mencakup semua ya untuk TKA ini soal-soalnya. Kemudian siapa sih pesertanya? Boleh nggak sih kelas 8? Di sini tertera semua siswa kelas akhir seluruh jenjang, namun yang mendaftar ya kalau SD kelas 6 berarti, kalau SMP dia di posisi kelas 9, kalau SMA dia kelas 12. Nah, kalau kelas 12 SMA kan sudah mengikuti ya di bulan Desember kalau nggak salah, awal Desember gitu ya. Nah, ini kalau kita di sini di kelas 9. Di sini hampir sama dengan yang tadi ya, model langsung ke model soal. Nanti Anda semua akan mengerjakan soal bentuknya satu, itu pilihan ganda. Ya, ada soal titik-titik A, B, C, D, pilih salah satu. Yang kedua, soal pilihan ganda kompleks. Ada soal terus titik-titik gitu kan, A, B, C, D. Itu jawabannya ya pilih antara yang benar yang mana saja sih dari pernyataan berikut, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. Bisa jadi jawabannya benar ada 2 di situ. Bisa jadi ada 3 gitu ya. Kemudian pengawas ujiannya ini nanti ada pengawas silang kemungkinan. Nah, bagaimana konsekuensinya jika tidak ikut? Kalau dulu, kalau UN kalau nggak ikut kan nggak lulus tuh kan. Kalau AN itu tidak ada, tapi kalau di sini apa nih? Ya konsekuensinya tidak mendapat sertifikat TKA, karena nanti kan ada sertifikatnya, nama anak dan nilainya. Sertifikat itu nanti akan berguna untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian TKA ini tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Artinya ya si anak misalnya tidak ikut atau nilai TKA-nya sedikit, bukan berarti dia tidak akan lulus, itu tidak. Ya, kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Makanya tadi Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan, sudah kelas 9, hanya beberapa bulan lagi bersekolah gitu kan, dipotong Ramadan, dipotong libur Lebaran, jadi baik-baiklah gitu ya, dalam artian ikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, karena banyak udah berapa hari lagi mau lulus, bikin kasus akhirnya nggak lulus, kan sayang ya Bapak Ibu ya. Itu namanya apa tuh kalau gitu? Ya silakan Bapak Ibu. Itu ibunya sampai ini, ngomong Pak jangan ngomong, kita dicubit Pak sampai rumah lo. Ya, jadi gitu ya. Sayang kan kalau misalnya udah mau jenjang akhir, udah mau akhir-akhir ternyata nggak lulus karena satu hal gitu ya, karena kecerobohan. Itu namanya kalau dalam istilah agama kita kan suul khotimah ya, akhirnya yang buruk gitu. Kemudian TKA untuk murid juga, murid yang memerlukan informasi capaian sama yang seperti tadi sudah disampaikan. Lanjut, masih ada nggak nih?
Nah, pelaksanaannya nih materinya apa? Kalau untuk SMP bahasa Indonesia dan matematik bahasa Indonesia yang kita menyebutnya literasi, kalau matematiknya di situ numerasi. Komposisi soalnya itu ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi juga, ada yang dari kota. Jadi ada persentasenya. Misalnya dari pusat 50%, terus provinsi 25%, itu ada persentasenya. Modenya apa? Melalui apa nih? Berbasis komputer. Jadi menggunakan komputer anak-anak ya. Perkiraan estimasinya ini, nah tadi sudah disampaikan kurang lebih itu dari mulai tanggal 6 April ya tadi Pak ya, jadi lupa. 6 April sampai dengan 16 April. Dari rentangan itu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih itu ya 2 hari. Satu sekolah 2 hari nanti akan disampaikan kembali lebih tepatnya di tanggal yang mana gitu ya. Ini nggak usah. Nah ini nih. Oh iya, kalau di sini sih Pak tertulisnya 3 sesi ya. Kemarin saya juga sempat lihat 3 sesi. Mudah-mudahan sih bisa ya Pak komputernya ya. Kalau dilihat dari seksinya waktunya nih jam 7.30 sampai 9.40. Sesi 1, sesi 2 10.10 sampai 12.20. Sesi 3 13.30 atau 15.40. Kalau misalnya nanti ada perubahan ternyata boleh sampai sesi keempat, ya kemungkinan kita bisa lihat satu sesi itu 2 jam. Ya, 2 jam lebih 10 menit. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ya apa namanya? Kalau misalnya anaknya dapatnya yang sore ya dimaklumi ya Bapak Ibu ya, dimaklumi ada yang pagi ada yang siang ada yang sore. Nah pelaksanaannya di mana sih? Karena sekolah kita sudah terakreditasi ya, kemudian fasilitas juga ada ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan di sekolah kita gitu kan. Bersyukur karena sekolah lain mungkin yang belum akreditasi atau berada di daerah ya tertinggal mengatakan HP disita, kami wali murid mungkin setuju saja. Salah satu bentuk pengajaran juga, karena sudah anak-anak itu memang lebih ke HP dibanding ke komunikasi ke lingkungan sekitar. Tapi ada beberapa hal yang saya pernah dengar dari beberapa anak. Kita disita HP, disimpan di locker, tapi gurunya main HP Bu, kan jadi akunya sewot gitu. Kalau anak saya Bu ya Bapak sekalian, apapun yang terjadi di sekolah itu dia selalu cerita, apapun itu bentuknya dia selalu cerita. Aku sebel, kenapa dek? Katanya belum main HP, tapi bukunya main HP di kelas, gimana sih? Gitu. Ya Ibu maaf, ini saya cuma menyampaikan apa yang jadi unek-unek anak-anak, terutama anak saya. Anak saya itu super kritis sekali. Jangan ke yang lain di luar sana, ke ibunya sendiri pun dia sangat kritis sekali. Itu yang pertama. Jadi apa ya, konsekuen lah. Kalau memang sekolah atau ada kebijakan tidak main HP, coba gurunya pun disimpan dulu HP-nya gitu Bu ya. Jangan sampai ada wali anak murid yang komplain juga sampai rumah, apaan gitu kan. Jadi kita nggak enak juga untuk mendengarnya. Dan untuk yang kedua tadi Miss Dwi, maaf Punten, bilang tadi begitu ngisi pakai Google itu 5 menit sudah langsung submit dan cepat sekali, karena memang budaya bacanya anak kurang. Saya juga pernah bilang, adik kok kamu cepat banget sih ngerjainnya gitu kan. Namanya komputer Bu, kalau kita salah mau dibalikinnya lagi susah dari awal lagi. Ya sudah, kalau salah aku terusin lanjutin aja gitu. Tapi kamu tahu salah? Tahu aku salah gitu. Kenapa nih? Oh dari awal lagi susah katanya. Aku lanjutin terus aja gitu. Jadi mohon maaf Ibu, benar. Jadi gimana cara memberitahu kepada anak juga kalau salah caranya seperti ini. Kalaupun kamu misalkan khawatir salah, susah lagi untuk berarti dari awal lagi mengkliknya, coba caranya seperti bagaimana gitu, tolong dijelaskan kepada anak. Terima kasih Ibu, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.
Ibu, kita beri apresiasi buat ibu yang bertanya pada sesi yang pertama. Pertanyaan luar biasa langsung akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari mamanya Pak Vanessa kelas 96. Ya, baik Ibu, Bapak. Tadi ada pertanyaan dari mamanya Vanessa kelas 96. Berapa bobot presentasinya jika anak Bapak Ibu, mitra putri Bapak Ibu mengikuti kegiatan TKA ini? Tadi di awal sudah saya informasikan bahwa ini masih mau dihiringkan dengan Dewan DPRD. Jadi presentasinya kita juga belum tahu, ya belum, karena belum ada kesepakatan apakah 70-30, apakah TKA-nya itu 70, ya, terus nilai rapotnya 30, atau apakah nilai rapotnya yang 70 atau TKA-nya hanya 30, kita belum tahu. Apakah 60-40 atau 50-50, kita belum dapat informasi ya Bu ya. Nanti kalau sudah ada keputusan, pasti nanti dari dinas pun akan mengedarkan pemberitahuan semuanya. Dari Provinsi Banten ini pasti akan diinformasikan bahwa nilai TKA yang dipakai untuk ya nilai akademik adalah presentasi nilai rapot 50% misalnya, nilai TKA 50%. Pasti akan ada edaran. Nanti akan kami informasikan juga ke orang tua. Itu ya Bu ya, Bapak ya, untuk presentasinya. Kemudian untuk pertanyaan Ibu siapa Bu? Hah? Wali dari Ali, ya. Ali kebetulan aktif di OSIS kalau nggak salah ya. Ya, PK, ya. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi saya lupa menjabarkan. Kalau di sesi 1 tadi sudah menjabarkan juga bahwa nanti bukan hanya putra-putri Bapak Ibu yang HP-nya dikumpulkan. Bapak Ibu gurunya juga nanti pada saat mengajar tidak boleh memegang HP, HP-nya taruh di loker. Ya, yang itu. Nanti. Nggak boleh Bapak Ibunya juga pada saat KBM ya memegang HP. Kecuali memang pada saat KBM itu ya Bapak Ibunya butuh ya mencari soal, atau anak-anak juga dipersilahkan untuk mencari browsing ya kan, soal-soal ataupun bacaan-bacaan. Itu nanti memang ada beberapa guru ya yang menggunakan media HP sebagai sarana pembelajaran, itu ada. Cuma kan tadi saya bilang setelah digunakan HP-nya dikumpulkan lagi. Ya, jadi nggak dibiarkan lagi terus tergunakan. Pada jam keempat misalkan digunakan terus sampai pulang tuh HP nggak dikumpulin, enggak. Pasti akan diminta dikumpulkan kembali. Ya, itu Ibu ya. Terus kemudian yang kedua, jika pada saat mengerjakan soal nomor 1 nomor 5 misalkan dia salah, dia sudah sampai nomor 15, bisa nggak ngelihat lagi soal yang tadi? Bisa Bu, bisa diperbaiki. Ya selama dia belum submit, ya selama dia belum selesai mengerjakan, selesai tugas, akhiri tugas, itu masih bisa dilihat lagi. Soalnya mundur maju tuh masih bisa. Ya, nah, untuk TKA ini ya. Kalau yang untuk Google Form biasa kita menggunakan untuk PTS itu Google Form. Kalau Google Form kayaknya untuk balik lagi bisa kan? Bisa. Ya, masih bisa Bu untuk mengerjakan. Yang penting jangan kirim aja. Kalau dia udah kirim, udah submit, nggak bisa. Ya. Nah, mungkin yang dimaksud sinyalnya. Ya. Apanya? Sakitnya? Oh, sinyal. Iya. Kadang kan yang namanya teknologi itu ya Bapak Ibu ya. Kadang sinyalnya susah atau kuotanya berkurang ya kan, itu kan mempengaruhi ini kecepatan aksesnya ya kan, kecepatan aksesnya akan berpengaruh tuh. Yang tadinya 5 giga ya kan, kuotanya masih 5 giga, tahu-tahu tinggal 1 giga, itu kan mempengaruhi ya, mempengaruhi dia cepat atau tidaknya. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi tadi sudah ya Bu ya. Baik Bu Ustaz. Baik, Bapak Ibu, 2 pertanyaan tadi. Ini lagi tren pertanyaan tentang HP Bu ya. Kalau pada sesi pertama tadi memang betul Pak
Bapak Kepala tadi sudah menjelaskan tidak ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena sudah ditegaskan guru di dalam kelas tidak boleh bawa HP. Itu udah. Namun di sini belum ya tadi. Terima kasih Bu ya telah diingatkan kembali. Pun demikian mohon kerjasama Bapak Ibu juga. Kemarin kami ada di Polsek Jatiwung ya bersama rekan kesiswaan Bapak Yogus itu salah satu kelemahan terjadinya tawuran. HP jarang diperiksa oleh orang tua karena terkunci. Nah jadi pakai sandi. Seakan-akan orang tua malah diatur anak, bukan kita mengatur anak. Itu temuan dari Polsek Jatiwung ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu juga. HP silakan punya anak-anak, jangan sungkan-sungkan untuk sering diperiksa ya. Itu satu pertanyaan lagi biar adil nih. Tadi kan dari ibu-ibu ya kan, sekarang dari bapak-bapak. Silakan Pak. Cukup Bapak ingin tanya? Ini nggak ada yang mau tanya bapak-bapak. Bener, nggak nyesel. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah mengedepankan sinergi, kolaborasi dan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri. Pun demikian, dalam kegiatan TKA ini semua guru mendukung akan kegiatan TKA. Dimulai dari rekan Sapras, bagaimana Sapras ini mendukung kegiatan TKA. Kita simak paparan beliau 1 menit, silakan Ibu. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan PKS, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas serta Ibu Bapak wali murid kelas 9. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, iman, Islam dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tentunya kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, saya sebagai wakil sarana prasarana sangat mengapresiasi, sangat mendukung kegiatan TKA ini. Kami pihak sekolah akan menyediakan 3 ruangan, 3 lab ya, dengan 70 komputer dengan perangkat yang insya Allah stabil dan tentunya ruangan yang nyaman dan sejuk. Ada satu kalimat atau motivasi dari sarana prasarana. Fasilitas yang hebat memang tidak menjamin nilai yang bagus, tapi fasilitas yang buruk hampir pasti bisa merusak potensi terbaik seorang siswa. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Tuti. Dan dalam bidang kesiswaan, silakan Pak Yogus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tentang TKA yang akan dilaksanakan di sekolah SMP 17 ini. Saya selaku kesiswaan sangat mendukung sekali ya untuk dimana nanti anak-anak siswa SMP 17 akan melanjutkan kembali ke tingkat menengah atas. Untuk itu mohon dukungannya kepada Bapak Ibu untuk selalu dipantau
kegiatan putra putrinya di rumah agar selalu mengedepankan belajar, ya jangan sampai disamakan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, ya biasanya bermain seberapa jam gitu dibiarkan. Nah untuk sekarang mohon untuk pantauannya lebih ketat lagi supaya putra putri dari Bapak Ibu untuk lebih mengedepankan belajarnya, ya jadi di stop HP-nya, jangan terlalu banyak main game dan sebagainya. Kita juga di sini di sekolah akan kita batasi untuk tidak menggunakan HP selama itu KBM, kecuali memang menggunakan fasilitas harus ada HP-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarana disediakan, murid digerakkan, siswa disiapkan mentalnya. Untuk itu ada penjaga mental SMP Tinggi 17 Kota Tangerang dari tim BK. Silakan bisa bergantian. Ya, sekarang Ibu Rara, silakan. Izin Bapak Kepala Sekolah, izin Bapak Ibu Guru, dan izin Bapak Ibu Wali Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, TKA yang baru kita bahas tadi bukan hakim yang menentukan baik atau buruk seorang anak. TKA hanya cermin kecil yang membantu kita melihat di mana letak potensi putra putri kita. Perlu kita ingat bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan yang sangat istimewa dan tidak sama. Ada anak yang unggul dalam angka, hebat dalam berkata-kata, atau luar biasa dalam kreativitas dan empati. Tugas kita bukan memaksa seekor ikan untuk memanjat pohon, tapi memastikan mereka berenang di kolam yang tepat. Yang mereka butuhkan saat ini bukan hanya fasilitas belajar yang lengkap, tetapi rasa percaya diri bahwa ayah dan ibunya selalu berdiri di belakang mereka. Terima kasih atas kehadiran, waktu dan perhatian luar biasa yang sudah Bapak Ibu berikan. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi karena pendidikan terbaik adalah sekolah dan rumah bicara dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa kasih sayang dan dukungan tanpa henti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mental telah terjaga, disatukan dalam satu wadah kelas. Bagaimana peran wali kelas dalam kegiatan TKA ini? Akan diwakili oleh Ibu Retno. Silakan, Narsibi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Komite. Seperti yang telah dijabarkan tadi bahwa TKA itu wajib tapi tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dukungannya apabila memang TKA itu adalah akumulasi nantinya nilainya untuk ke jenjang berikutnya. Mohon izin, mohon untuk kita dapat berkolaborasi, kita dapat bekerja sama. Peran Bapak Ibu di rumah sangatlah penting untuk dapat membangkitkan percaya diri putra putrinya di rumah supaya hasilnya bisa lebih baik lagi dan dapat lebih menjalankan TKA ini dengan lancar dan lebih percaya diri dalam menjawabnya. Terima kasih. Cukup siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan akan berhasil apabila mitra kerjasama terjalin dengan baik antara orang tua dengan sekolah. Dalam hal ini Komite SMP 17 Kota Tangerang mengapresiasi kegiatan TKA. Dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali Murid semua. Kami dari komite sangat mendukung diadakannya TKA karena kalau misalnya kita sudah difasilitasi dengan baik, kita pun harus mengapresiasi dengan mendukung anak-anak kita untuk belajar lebih baik lagi. Ini kan waktunya cuma singkat, tinggal beberapa bulan lagi kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Kita harus bisa menjaga anak-anak kita di rumah untuk memaksimalkan belajar agar mereka bisa melaksanakan TKA dengan baik. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, semua kerjasama terjalin dengan baik berkah dari kepimpinan Bapak Nasrullah Esko. Kita apresiasi buat beliau, Bapak Ibu. Dan saya spill sedikit, Bapak Kepala Sekolah kita ini adalah Sekretaris Jenderal PGRI Kota Tangerang. Ya. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Sekolah kita mungkin Bapak Ibu kenalnya di Gang Semea, Gang Sempit, belakang kali, ya. Padahal orang-orang besar di Banten, di Tangerang, di Indonesia lahir sebagian dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Juara IT di Korea itu adalah alumni SMP Negeri 17 Tangerang. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah mantan guru SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Begitupun pengawas-pengawas yang lain, ada beberapa pengawas, beberapa kepala sekolah, semua dilahirkan dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Gitu ya. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu, jangan berkecil hati. 17 itu hebat, ya kan? 17 kalau orang Jawa itu pitulas, pitulungan, selamat, selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akhiri kegiatan ini Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan membaca doa nisfu Sa'ban. Insya Allah kita semua dikasih sehat, ya kan, sehingga sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Subhanaka wa tahiyatu fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan yang ingin bersalaman dengan Bapak Kepala Sekolah, monggo. Dengan ini. Ini pengantin. Mohon maaf Bapak Ibu, wali murid 97 dan 98, mohon untuk mengikuti wali kelasnya masing-masing. Ditunggu di sini saja untuk dibagikan sumbangannya. Terima kasih. Sekali lagi untuk Bapak Ibu wali murid 97 dan 98, tetap di tempat saja karena surat pernyataan akan kami berikan di sini. Terima kasih. Nggak tahu. Ini Bu Dini. Bentar. Retno di sini Mas ya Pak. Close statement dulu. Iya, silakan.